Kelahiran Pedang Iblis Bab 811 Relokasi. Pertemuan itu tidak berlangsung lama. Para sesepuh dan iblis pengejar hanya harus memutuskan bagaimana menyebarkan informasi bahwa Dewa Kerajaan Sandal kemungkinan besar akan meninggalkan negaranya selama atau setelah kenaikan tangan kanan Dewa. Hal itu agak mudah. Pengejar iblis dan pembangkit tenaga listrik lainnya telah bertukar pesan selama kesengsaraan surga dan menyatakan kecenderungan mereka untuk bekerja sama melawan musuh bersama. Tentu saja, Kekaisaran tidak mengumumkan rencananya, tetapi sebuah negara dengan dua dewa dan pembudidaya peringkat 6 hanya bisa menjadi ancaman di mata kekuatan lain. Pada akhirnya, mereka hanya memutuskan untuk memberikan buku tebal aslinya dan membiarkan 37 menyalin isinya. Raja Elbas dan Penatua Agung Diana tidak akan mudah diyakinkan untuk berperang demi catatan lama, tetapi Hiv yakin bahwa mereka setidaknya akan tertarik pada kemungkinan itu. Memberikan yang asli hanyalah ekspresi dari niat baik Hiv. Itu hanya cara untuk membuat negara lain menganggap serius informasinya. Suasana di dunia menjadi tegang setelah tribulasi. Baik pembudidaya manusia dan heroik telah menyaksikan bagaimana suatu entitas telah mengalahkan rintangan paling berbahaya di jalan menuju barisan dewa. Para pembudidaya manusia tidak peduli bahwa mereka telah terluka karena mereka berani melihat pemandangan yang agung itu, dan aset heroik merasa bahagia bahkan jika dewa baru itu milik negara musuh. Mereka telah melihat kelahiran dewa, puncak perjalanan kultivasi di tanah fana. Sebagian besar dari mereka masih terlalu terguncang bahkan untuk berkultivasi sementara yang lain mengasingkan diri tepat setelah Dewa Kekaisaran menekan aura bawahannya. Ambisi dan ketakutan memenuhi para pembudidaya itu. Beberapa dari mereka melihat harapan keberhasilan tangan kanan Tuhan terhadap prospek mereka. Yang lain menyadari betapa jauhnya mereka dari keberadaan yang luar biasa dan merasa sulit untuk mulai berjalan lagi di jalan menuju peringkat yang lebih tinggi. Lagi pula, kesengsaraan surga telah berlangsung selama hampir 1 hari. Dan wilayah kehancurannya akan mampu menutupi seluruh benua jika tangan kanan Tuhan tidak memilih untuk menghadapi terobosannya di tengah laut. Juga, penampilan Mosasauri berskala 2 peringkat 6 mengingatkan para pembudidaya tentang betapa sedikitnya yang mereka ketahui tentang dunia. Bahaya tersembunyi dari laut bahkan mengguncang Nuh, tetapi dia merasa senang daripada takut. Fauna di lingkungan itu bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan, dan persyaratan keras tubuhnya tampaknya tidak terlalu tidak berdaya dengan dua dunia yang dimilikinya. Chasing Demon akhirnya membubarkan para sesepuh dan memerintahkan mereka untuk membantu relokasi sumber daya penting Hiv. Kehadiran mereka di sana tidak diperlukan karena dia dapat menangani pembangkit tenaga listrik lainnya sendiri, sementara organisasinya membutuhkan semua tenaga yang tersedia. Para sesepuh tidak dapat memindahkan teknik menyalin, yang sejauh ini merupakan senjata paling ampuh dalam gudang senjata Hiv. Namun, mereka dapat memindahkan semua arsip, inventaris, dan aset vital lainnya ke dalam dimensi terpisah. Seluruh tempat tinggal menghilang dan meninggalkan tempat-tempat kosong di kota-kota di bawah kubah. Bahkan menara yang dibangun di padang pasir pun lenyap dalam hitungan hari. Kolam yang bersinar harus tetap berada di permukaan karena tidak mungkin meniru lingkungan yang kaya akan nafas dari benua baru. Juga, menciptakan hubungan antara permukaan dan dimensi di mana energi dapat bergerak hanya akan mengungkap keberadaan tempat persembunyian mereka. Nuh membantu sebagian besar dengan relokasi senjata hidup. Karena mereka adalah makhluk hidup, mereka tidak bisa memasuki cincin luar angkasa, dan ada kultivator heroik yang masih berjuang untuk menekan keinginan mereka. Bahkan ada kontainer berisi senjata hidup lain yang belum ada pemiliknya. Senjata-senjata itu sebagian besar memiliki bis cores yang sadar, yang membuat mereka sangat sulit dikendalikan. Yang lainnya hanyalah prototipe yang telah diputuskan oleh Nuh dan 37 untuk disimpan untuk eksperimen di masa mendatang. Noah juga telah memeriksa rumahnya, tetapi June bahkan tidak berada di tempat tinggalnya di permukaan. Dia mengharapkan itu, jadi dia terus membantu relokasi pada saat itu. Keluarga Elbas dan bangsa Utra bereaksi terhadap terobosan tangan kanan Tuhan dengan cara yang sama, mempersiapkan yang terburuk sambil mempelajari isi buku tebal yang dibagikan oleh Chasing Demon. Yang benar adalah bahwa Royals dan Dewan adalah organisasi yang dibangun di atas sisa-sisa kekuatan lama. Kabut mistis dan rantai gunung membagi benua lama menjadi 3 wilayah yang biasanya menjadi wilayah kekuasaan 3 kekuatan besar. Itu adalah sesuatu yang terus terjadi sepanjang sejarah sejak munculnya zona bahaya tersebut. Perbatasan alam seperti itu selalu memungkinkan keberadaan dan perkembangan 3 organisasi yang dapat mengklaim seluruh wilayah itu sebagai milik mereka. Jadi, tidak sulit membayangkan bahwa kekuatan utama dari 3 wilayah pengaruh akan memiliki akses ke catatan masa lalu. Sebagian besar dari mereka hanyalah potongan-potongan pengetahuan dari para penguasa sebelumnya, tetapi ada kalanya mereka mengambil sesuatu yang utuh. Dan itu berisi potongan-potongan informasi yang menarik. Juga, Dewan dan Royals memiliki warisan yang luar biasa. Sekte Ortodoks dari bangsa Papral telah memperoleh warisan Penatua Ilahi Tabita sementara Royals memiliki Raja Elbas sebagai pemimpin mereka. Eksistensi yang mampu membangun portal menuju Mortal Lands lain pasti akan memiliki pengetahuan yang mencakup ribuan tahun sejarah. Itulah mengapa mereka mempercayai buku tebal Chasing Demon dengan agak cepat, bahkan jika mereka masih menggunakan metode mereka untuk memastikan keasliannya. Tentu saja, pertukaran pengetahuan itu hanya terjadi di antara pembangkit tenaga listrik.
Aset heroik dari ketiga kekuatan tidak dapat bergabung dalam percakapan seperti itu. Namun, Chasing Demon menyampaikan hasil diskusi mereka kepada sesepuh. Raja Elbas dan Tetua Agung Diana mempercayai sumber kami, suara mengejar iblis bergema di benak para tetua di peringkat kelima, kami akan memperhatikan langit. Jika dewa mengikuti tangan kanan Tuhan selama kenaikannya, kami akan membuat front persatuan dan menyerang kekaisaran. Semangat menyebar di antara tetua setelah pesan mental Chasing Demon. Bahkan Nuh merasa senang dengan prospek perang. Garap harus menghabiskan waktu lama dalam pengasingan untuk berlatih, tetapi mereka hanya akan mandek jika mereka mengabaikan pengalaman dunia nyata. Nuh juga sama. Mengekspresikan ciptaannya selama tahun-tahun damai itu telah meningkatkan kecepatan kultivasinya, tetapi dia merasa perlu untuk menunjukkan bahkan aspek lain dari individualitasnya. Dualitasnya adalah sesuatu yang terkadang membuatnya khawatir karena mengungkapkan penciptaan dan kehancuran agak kabur sebagai sebuah konsep, tetapi itu adalah individualitasnya. Dualitas itu menentukan keberadaannya. Kekaisaran tetap diam sepanjang periode itu, dan ketiga kekuatan harus menunggu 3 bulan sebelum perubahan terjadi di langit di atas pusat benua lama. Sebuah retakan yang rapi tiba-tiba muncul di langit biru dan melebar, memperlihatkan cahaya putih di dalamnya. Kelahiran Pedang Iblis bab 812 kenaikan. Retaknya besar, hampir sebesar seluruh wilayah. Juga, itu lurus, yang merupakan pemandangan yang tidak biasa untuk fenomena semacam itu. Para pembudidaya heroik memiliki kekuatan untuk menghancurkan udara dan jalinan langit, tetapi mereka sebagian besar berubah dalam waktu singkat dan hanya menunjukkan kegelapan total di sisi lain. Namun, ada cahaya putih yang intens di dalam celah, yang membesar hingga membentuk sesuatu yang mirip dengan pintu lebar berbentuk oval. Cahaya tidak menyinari tanah di bawah retakan dan tetap berada di luar tanah fana. Tampaknya itu tidak dapat melintasi perbatasan dunia yang sekarang terbuka. Peristiwa itu sekali lagi menarik perhatian semua pembudidaya, tetapi tidak sekeras kesengsaraan surga. Langit telah terbuka seolah-olah itu adalah kejadian alami, tanpa melepaskan gelombang kejut atau melepaskan bencana di tanah di bawahnya. Tangan kanan Tuhan mungkin telah melampaui kesengsaraan bumi dan siap untuk naik. Kata Flying Demon dalam pesan mental yang diarahkan ke Nuh. Iblis telah mengenali peristiwa itu dan menjelaskannya segera setelah itu terjadi. Jadi, seperti inilah penampakan kenaikan itu. Nuh berpikir ketika dia berhenti berkultivasi dan terbang di udara untuk menyaksikan acara tersebut dari posisi yang lebih baik. Hiv telah sepenuhnya memindahkan sumber daya dan bangunannya yang berharga saat itu, jadi Nuh memutuskan untuk melanjutkan penanamannya di tempat tinggal di bawah kubahnya. Dia tidak bisa begitu saja mengisolasi dirinya dalam dimensi terpisah pada periode itu, dan tidak mungkin June akan kembali ke mansion dalam waktu dekat. 37 hanya akan memberitahu dia tentang kepulangannya, tetapi dia harus tetap di permukaan kalau sesuatu yang aneh terjadi lagi. Saya ingat guru mengutuk ketika dia pertama kali melihat cahaya itu. Dreaming Demon berkata saat dia muncul di belakang Noah. Flying Demon bersamanya, tapi dia tetap diam saat dia menatap celah besar di kejauhan dengan tatapan mengenang. Rasanya ramah, Nuh menilai saat dia menganalisis cahaya putih di dalam celah. Bahkan jika mereka berada di tempat yang paling jauh dari pusat benua lama, mereka sepertinya bisa merasakan aura yang dibawa oleh pendar itu dengan sempurna. Nuh merasa seolah-olah cahaya itu akan membawanya ke tempat yang nyaman dan sempurna, jauh dari pergumulan dunia fana. Sensasi yang aneh, hampir membuat ketagihan, tapi itu masih terlalu jauh dari levelnya. Itu bohong, bukan, kata Nuh. Dia tidak mempercayai surga dan bumi. Dia tahu bahwa mereka adalah makhluk sadar yang bekerja untuk kepentingan mereka, meskipun dia tidak dapat memahaminya. Cahaya putih melahirkan sensasi yang tidak nyata. Rasa kesempurnaan yang tidak bisa ada di dunia yang beraneka ragam, yang berarti bahwa itu harus memiliki tujuan tersembunyi, yang hanya diketahui oleh surga, bumi, dan makhluk ilahi. Kedua iblis tertawa ketika mendengar ucapannya, dan Flying Demon mau tidak mau menjelaskan alasan di balik reaksi mereka. Tuan berkata bahwa itu adalah penipuan. Pantas saja kamu berhasil merebut warisannya. Kamu memiliki pola pikir yang sama. Apa yang kalian berdua pikirkan tentang itu saat itu? Tanya Nuh. Kebahagiaan, kekuatan, semangat, dan banyak lagi, jawab Dreaming Demon. Ini adalah emosi yang biasa dirasakan selama kontak pertamamu dengan cahaya ilahi dari tanah abadi. Mata Noah melebar mendengar kata-katanya. Dia telah membuat hubungan antara dunia putih yang digambarkan dalam patung arsitek ilahi dan cahaya itu, tetapi dia tidak tahu apakah idenya benar. Namun, Dreaming Demon mengkonfirmasi tebakannya. Kecerahan itu berasal dari alam yang lebih tinggi yang terhubung dengan berbagai tanah fana. Bagaimana cara kerjanya? Tanya Nuh. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Apakah kamu baru saja melewati celah, dan kamu berada di dalam? Bagaimana dengan kehampaan antara tanah fana? Keingintahuannya hanya bisa memenuhi kepala iblis yang gemetaran. Bahkan keberadaan yang begitu tua dan kuat tidak mengetahui secara spesifik di balik kenaikan tersebut. Menurut apa yang dikatakan guru kepada kami, Flying Demon mulai berbicara, langit dan bumi membuka portal ketika makhluk mencapai keilahian dengan semua pusat kekuatannya. Jika Anda menolak untuk naik, celah itu akan tertutup, dan Anda akan memiliki untuk membukanya sendiri lain kali. Apakah sulit untuk membukanya sendiri? Nuh melanjutkan dengan pertanyaannya. Tuan melakukannya dengan cukup mudah.
Dia berkata bahwa langit dan bumi sendiri tidak menginginkan dia berada di alam yang lebih rendah lagi. Setan mimpi menjawab, jelaslah bahwa Divine Demon tidak banyak menjelaskan kepada murid-muridnya, tetapi hanya meninggalkan beberapa kesan saat dia terus maju. Nuh lebih suka panduan dan penjelasan lengkap, dengan pertimbangan dan deskripsi pribadi tentang sifat sebenarnya dari surga dan bumi, tetapi karakter Divine Demon cukup aneh. Dalam idenya, setan harus menemukan jalan mereka dan membuat penemuan mereka. Menyerahkan semuanya hanya akan melahirkan kultivator berkemauan lemah. Mereka bertiga terus melayang di udara sambil menatap fenomena misterius di kejauhan. Mereka tidak memiliki perintah apapun. Terserah pembangkit tenaga listrik untuk memeriksa perilaku dan memutuskan langkah selanjutnya. Jadi, Nuh dan Iblis hanya melihat dan mengalami aura yang datang dari apa yang dianggap sebagai garis akhir perjalanan kultivasi. Juga, mereka terlalu jauh dari benua lama. Mereka tidak akan bisa melihat tangan kanan Tuhan naik bahkan jika mereka mau. Aura aneh tiba-tiba menyebar dari wilayah lama ke Kekaisaran Sandal dan bahkan mencapai benua baru. Tampaknya tidak memiliki tujuan, aura itu hanyalah konsekuensi alami dari kesadaran yang telah melewati batas barisan kepahlawanan. Mereka naik, suara Chasing Demon tiba-tiba bergema di benak mereka. Keduanya naik, suaranya tenang, tetapi iblis mengenalnya terlalu baik untuk tidak merasakan keinginan yang tersembunyi dalam nada suaranya. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa dan menunggu dengan sabar untuk pembaruan selanjutnya tentang situasi tersebut. Menit-menit berlalu seolah-olah bertahun-tahun. Pesan Chasing Demon berikutnya akan menyatakan apakah HIV akan bergabung dengan negara lain untuk menyerang kekuatan paling kuat di dunia. Kemudian, celah itu tiba-tiba menutup, dan langit dengan cepat memperbaiki dirinya sendiri, kembali ke keadaan normalnya. Bahkan aura menakutkan dari sebelumnya menghilang begitu retakan itu menghilang. Lebih banyak keheningan mengikuti, tetapi Chasing Demon segera memecahnya dengan pengumuman yang membuat Noah dan para iblis mengungkapkan senyum dingin. Kedua dewa telah melintasi celah dan meninggalkan tanah fana. Kekaisaran saat ini berada pada posisi terlemahnya. Kerahkan pasukan, kita memiliki negara untuk dijarah. Noah and the Demons tidak ragu untuk mengikuti perintahnya dan menembak ke arah Kubah untuk memberikan pengumuman yang telah lama ditunggu-tunggu. Sudah waktunya untuk melengsarkan kekaisaran dari posisinya sebagai kekuatan paling kuat di tanah fana mereka. Kelahiran Pedang Iblis bab 813 Kewarasan. Nuh tidak perlu mengumpulkan pasukan secara pribadi, dan hal yang sama berlaku untuk tetua lainnya di peringkat kelima. Mereka hanya harus mengumumkan keputusan Patriark kepada beberapa pembudidaya peringkat 4 dan menyerahkan masalah itu kepada mereka. Dia harus membawa senjata hidup di luar inventaris, dan dia bahkan harus memastikan bahwa para pembudidaya yang memegangnya dapat menanganinya dengan benar. Namun demikian, ada tugas yang membutuhkan kehadiran Nuh dan yang diminta oleh sesepuh lainnya untuk dia tangani sebelum pergi berperang. Nuh meraih struktur bawah tanah yang menahan makhluk yang dibutuhkan untuk teknik menyalin bersama dengan dua iblis. Naungan mencapai telinganya segera setelah mereka menjejali lorong di dasar benua baru. Tetap saja, Nuh tahu bahwa tidak satu pun dari mereka yang menjadi sasarannya. Ketiganya berjalan melewati gua yang dipenuhi oleh garis-garis yang bersinar sampai mencapai cabang tertentu di mana rantai dan formasi menahan belalang yang sudah dikenalnya. Daniel, kata Noah sambil menghadap belalang, kita perlu bicara. Daniel perlahan membuka mata mantisnya dan menatap ketiga pembudidaya yang berdiri di depannya. Ketika dia menyadari siapa mereka, dia mencoba untuk meluruskan posisinya dan berdiri hanya untuk menyadari bahwa tubuhnya terlalu sakit untuk menyelesaikan tugas itu. Nuh memperhatikan rangkaian retakan di tubuh peraknya dan tanda-tanda malnutrisi yang jelas. Jelaslah bahwa dia harus membayar harga untuk mempelajari HIV, dan penelitian itu tidak berhenti setelah Nuh mulai membuat senjata hidup. Namun, meski Daniel tampak lemah, dia tetap merupakan bibrida sempurna di peringkat kelima. Tubuhnya menyembunyikan kekuatan yang luar biasa, bahkan dalam keadaan terluka. Pangeran Iblis Sarang, sebuah suara wanita keluar dari mulut belalang. Apakah kamu datang ke sini untuk membunuhku? Atau kamu hanya ingin mengambil sebagian darinya? Ada nada sarkasme dalam suaranya. Tapi Nuh tidak melewatkan ketidakberdayaan yang kuat yang dibawa oleh katanya. Saya sedang berpikir untuk membuat kesepakatan, jawab Noah. Ada lebih dari satu alasan mengapa tidak ada bis cores yang sadar di peringkat kelima. Salah satunya adalah kurangnya pengalaman Nuh dengan material pada level itu, tetapi ada juga ketakutan bahwa pemberontakan senjata dengan core itu akan menyebabkan masalah serius. Namun, ada aspek lain dari masalah ini yang perlu dipertimbangkan. Senjata hidup di peringkat kelima adalah aset yang kuat untuk diberikan kepada seorang kultivator, tetapi itu tidak bisa dibandingkan dengan bibrida sempurna di level yang sama. Sarang hanya memiliki 8 sesepuh di peringkat kelima, 9 jika mereka menghitung Amos Ude. Nilai aset pada level itu luar biasa. Mereka adalah elit di antara talenta luar biasa yang berhasil mencapai peringkat heroik. Jadi, membunuh bibrida peringkat 5 hanya untuk membuat inti binatang yang kabur atau sadar hanya akan sia-sia jika dibandingkan dengan mendapatkan makhluk itu sebagai sekutu yang sebenarnya. Tentu saja, meyakinkan bibrida untuk bergabung dengan organisasi mereka setelah mereka harus menghabiskan puluhan tahun sebagai kelinci percobaan bukanlah tugas yang mudah. Tetapi Nuh memiliki sesuatu yang sekarang tidak dimiliki oleh penduduk asli dunia lain.
Dia memiliki darah leluhur mereka, makhluk yang selalu disembah dan diikuti oleh penduduk asli secara membabi buta. Daniel mendengus dan mengeluh dengan suara rendah. Apakah menurutmu aku akan menerima untuk membantumu setelah kamu menghabiskan waktu bertahun-tahun bereksperimen denganku dan spesiesku? Sistem politik di duniaku tidak sempurna, tetapi kami bersatu. Kami adalah manusia yang berjuang untuk mencapai puncak keberadaan kami, ekspresi tertinggi dari keberadaan kami. Anda hanyalah manusia yang berjuang untuk merebut lebih banyak sumber daya. Nuh dan iblis tahu bahwa Daniel mengatakan yang sebenarnya. Para pembudidaya dunia mereka tidak memiliki kesatuan penduduk asli. Tetap saja, itu juga alasan mengapa mereka memiliki begitu banyak talenta setiap abad. Itu adalah perjuangan terus-menerus dan keinginan mereka untuk mendapatkan lebih banyak dari dunia yang mendorong banyak pembudidaya untuk melarikan diri dari tradisi dan sekolah lama untuk menemukan cara baru untuk mengolah dan meningkatkan kekuatan mereka. Itu juga mengapa mereka memiliki begitu banyak metode prasasti dibandingkan dengan penduduk asli. Aku melangkah lebih jauh dalam eksperimen, kata Noah saat rasa dingin mulai menyebar dari sosoknya. Aku mengubah spesiesmu menjadi kesadaran akan senjata. Mereka sangat berguna. Sayangnya, mereka agak sulit diatur. Kata-kata Nuh memicu naluri Daniel, membuatnya meronta dan memekik saat dia mencoba menggigit kepalanya. Namun, rantainya terlalu pendek, dan dia bahkan tidak bisa mendekatinya tidak peduli bagaimana dia menariknya. Iblis tidak bereaksi terhadap serangannya, tetapi mereka mulai membocorkan aura mereka sebagai bentuk peringatan. Mereka ingin mengingatkan dia siapa yang bertanggung jawab di sana. Nuh benar-benar mengabaikan reaksinya dan terus berbicara bahkan jika air liur belalang menunjukkan bahwa Daniel tidak sepenuhnya sadar. Orang-orangmu bersatu, tetapi mereka harus mengikuti impian gila nenek moyang mereka. Lihatlah dirimu, apakah kamu pernah berpikir tentang konsekuensi mengubah dirimu menjadi binatang buas? Apakah kamu bahkan ingat individualitasmu? Apakah kamu masih yakin bahwa menukar milikmu kebebasan untuk tempat tetap di sistem langit dan bumi itu adalah perdagangan yang bagus? Kata-katanya sepertinya berpengaruh pada Daniel sejak dia menarik wajahnya. Dia tidak repot-repot membersihkan air liur di mulutnya. Seolah-olah dia tenggelam dalam pikirannya. Kemudian, dia berbicara dengan suara manusia lagi. Apa tawaranmu? Nuh belum memutuskan detail di balik perjanjian itu dengan Chasing Demon atau tetua lainnya. Mereka baru saja meninggalkan masalah di tangannya karena mereka mempercayainya. Namun, dia tahu bahwa dia harus menyerah pada sesuatu untuk menambahkan makhluk lain di peringkat kelima ke dalam aset HIV. Di dunia lain, aku memberimu kesempatan untuk menyelamatkan orang-orangmu, kata Noah. Sekarang, aku memberimu kesempatan untuk hidup alih-alih bertahan hidup. Ingat, aku tidak berencana untuk menghentikan percobaan pada jenismu, tapi kita bisa membuat kesepakatan tentang topik itu sebagai ganti kecakapan pertempuranmu. Daniel meliriknya dengan marah setelah kata-katanya, tetapi dia dengan cepat menekan emosinya. Dia tidak bisa berharap untuk mendapatkan kebebasan penuh untuk jenisnya hanya dengan sebuah janji. Perang pasti semakin dekat, kata Daniel seolah mencoba mendapatkan keuntungan atas transaksi itu. Apa yang akan dipikirkan sesama manusia tentang pangeran mereka jika mereka tahu bahwa dia meminta bantuan monster? Nuh mengungkapkan senyum dingin sebelum menjawab. Kami adalah sekelompok penjahat, pengkhianat, dan buronan. Monster sangat cocok dengan selera kami. Beberapa detik keheningan berlalu sebelum Daniel memutuskan untuk berbicara lagi. Aku ingin sesuatu yang spesifik bersama dengan persyaratan yang akan kita putuskan nanti. Butuh 1 menit penuh sebelum Daniel berhasil mengucapkan kata-kata berikutnya. Aku ingin menjadi sepertimu. Aku ingin kewarasanku kembali. Kelahiran Pedang Iblis bab 814 tak terbatas. Peringatan Daniel tidak terkejut. Keyakinan penduduk asli berasal dari leluhur mereka, dan kekalahan mereka telah menunjukkan kelemahan transformasi yang tak terhindarkan. Bukan masalah kehilangan individu mereka. Itu hanyalah jalan lain yang bisa dipilih siapapun untuk diambil. Namun, ketidakstabilan mental adalah masalah yang membuat penduduk asli berperilaku seperti binatang buas, yang merupakan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh para pembudidaya yang perkasa. Bagaimanapun, tidak dapat disangkal bahwa kelemahan kendali atas jepretan mereka adalah salah satu penyebab utama kekalahan penduduk asli. Tidak ada gunanya memiliki kekuatan superior jika mereka tidak memiliki kemampuan mental untuk menggunakannya. Iblis melirik Nuh. Mereka tidak tahu apakah dia bisa menjanjikan sesuatu seperti itu, atau apakah dia mau. Itu bukan masalah yang menjadi perhatiannya secara pribadi pada akhirnya, jadi mereka akan mengerti jika dia memutuskan untuk menolak. Itu akan memakan waktu, dan itu bukan prioritas saya, kata Noah. Saya mungkin melakukannya sebagai bantuan jika Anda bekerja dengan baik. Itu tidak akan berhasil, jawab Daniel. Kami mengikuti leluhur kami karena mereka memberi kami harapan untuk membebaskan diri dari batasan spesies kami. Kami tidak akan mengikuti seseorang yang bahkan tidak bisa menjanjikan masa depan kepada kami. Para iblis merasa marah dengan kata-katanya, tetapi Nuh hanya tenggelam dalam pikirannya. Ketika tubuhnya mencapai peringkat 5, harga dirinya sebagai bibrida telah meroket. Dia telah menjadi eksistensi yang dimaksudkan untuk menguasai binatang ajaib lainnya pada saat itu, dan bagian dari dirinya telah tumbuh lebih kuat saat dia berkembang. Kebanggaannya yang memungkinkan dia menahan energi primer untuk pertama kalinya. Harga dirinya lah yang memberinya pengaruh untuk menciptakan gelombang binatang ajaib dan mengungkap pertahanan keluarganya dan para bangsawan lainnya.
Sebenarnya dia tidak pernah menginginkan tahta. Dia hanya memberi perintah ketika June atau urusannya terlibat, tapi dia tidak berencana untuk sering melakukannya. Namun, harga dirinya adalah sesuatu yang mengilhami pembudidaya lain untuk mengikutinya, dan bahkan mempengaruhi kekuatan mereka dalam beberapa hal. Efek itu tidak disengaja, dan Nuh kadang-kadang juga gagal menyadarinya, tetapi itu ada, dan itu adalah pilihannya apakah akan menghadapi konsekuensinya. Baiklah, jawab Noah saat geraman lembut mengiringi suaranya. Ikuti aku dalam pertempuran, dan akan kutunjukkan bagaimana Bibrida harus bertarung. Sedangkan untuk pikiranmu, aku akan memutuskannya dari tubuhmu dan memasukkannya ke tubuh lain jika aku tidak dapat menemukan solusi lain. Kemudian, dia mengambil buku catatannya dan meminta sumpah yang dapat membatasi Daniel. Pangeran, apakah kamu yakin? Setan mimpi bertanya. Dia tidak ingin melihat dia terikat pada janji yang mungkin tidak bisa dia tepati. Lagi pula, Nuh sendiri mengklaim bahwa tidak ada solusi untuk ketidakstabilan mental Bibrida. Saya telah menciptakan kehidupan dan menghancurkan hubungan saya dengan langit dan bumi, Nuh mulai menjelaskan. Fakta bahwa saya tidak melihat solusi sekarang bukan berarti saya tidak akan menemukannya di masa depan. Ambisi saya tidak terbatas. Saya tidak akan membiarkan rasa takut gagal menghalangi jalan saya menuju bintang-bintang. Kedua iblis terdiam mendengar kata-katanya. Itulah pertama kalinya Nuh mengungkapkan individualitasnya secara terbuka. Menjadi terlalu ambisius dapat merusak pembudidaya manapun, Noah, komentar Flying Demon setelah beberapa saat, tetapi Noah hanya mengangkat bahu. Dia ingat petunjuk tentang individualitas yang diberikan Chasing Demon selama perjamuan, dan dia tahu bahwa ambisinya bisa menjadi masalah di masa depan. Namun, dia tidak bisa mengubah siapa dirinya. Hidupku dimulai dengan ambisiku, jelas Noah. Jika itu berakhir karena itu, biarlah. Setan tidak berbicara lagi pada kata-kata itu. Aura Nuh tegas dan tajam, bahkan tanpa sedikit pun keraguan dalam alirannya. Jarang bagi kultivator peringkat 5 yang relatif baru untuk begitu yakin akan jalannya. Tetapi Nuh sudah tahu tujuannya, bahkan jika dia tidak tahu makhluk seperti apa dia pada saat itu. Seorang penatua akhirnya tiba, dan Nuh bersumpah dengan Daniel. Sarang akan memberikan sejumlah kebebasan kepada Bibrida setelah penyerangan ke Kekaisaran, tetapi itu juga akan mengatur mereka. Juga, penjahat manapun yang tidak mengikuti aturan akan langsung menjadi kelinci percobaan untuk beberapa percobaan. Tentu saja, fakta itu hanya melibatkan Bibrida sempurna dan bukan binatang ajaib yang telah berubah karena senyawa itu. Hiv masih dapat menciptakan kor sadar dari mereka jika menginvestasikan beberapa waktu dalam memelihara lingkungan mental yang baru lahir dari makhluk-makhluk itu. Kebebasan mereka kemudian akan meningkat seiring waktu, sesuai dengan pencapaian mereka di dalam Hiv. Adapun masalah ketidakstabilan mental, Noah dan Daniel tidak menetapkan batas waktu. Ia hanya harus menemukan solusi sebelum meninggalkan pesawat yang lebih rendah. Pada saat Nuh menyegel aliansi dengan Daniel dan mengatur Bibrida yang ditawan di Hiv, pasukan manusia siap berbaris menuju wilayah Kekaisaran. Nuh terbang menuju wilayah tengah melewati dataran biru bersama dengan Penatua Austin, Penatua Julia, dan Daniel. Mereka akan menjadi pembudidaya peringkat 5 yang dikerahkan dalam serangan pertama di area pusat di dalam wilayah Kekaisaran, tetapi mereka tidak sendirian. Keluarga Elbas dan Dewan telah mengerahkan sejumlah aset kuat yang serupa di perbatasan masing-masing dan siap untuk menyerang wilayah tengah juga. Mereka hanya menunggu pembangkit tenaga untuk memberikan perintah. Tentu saja, pembudidaya peringkat 5 tidak akan bergabung dengan medan perang aset di peringkat keempat. Atau melibatkan diri di antara pembudidaya manusia yang belum menyerang salah satu daerah yang dapat dihuni. Mereka memiliki musuh yang cocok untuk menghadapi level mereka. Aku tidak suka dia ada di sini. Penatua Austin berkata sambil melirik Daniel. Sumpahnya sangat ketat sehingga dia akan mati bahkan sebelum berpikir untuk menyerang kita. Penatua Julia berkata, tidak peduli dengan belalang sembah yang terbang di samping mereka. Saya juga tidak setuju dengan kehadiran Anda di sini, Pangeran. Elder Austin terus mengungkapkan keluhannya. Kamu tidak perlu bergabung dalam pertempuran pertama, atau perang ini secara umum. Aku ingin bertarung, Austin, kata Noah sambil memasang ekspresi bersemangat. Saya ingin melihat di mana posisi saya dibandingkan dengan kultivator peringkat 5 lainnya. Penatua Austin hanya menghela nafas mendengar kata-kata itu dan fokus ke depan. Ada banyak bangunan dengan lambang kekaisaran di depan dan serangkaian pembudidaya manusia di antara mereka, siap mempertahankan kota mereka. Di langit, ada 20 atau lebih pembudidaya di peringkat keempat, sejumlah aset yang cocok dengan pembudidaya peringkat 4 yang dikerahkan oleh Hiv dalam pertempuran itu. Lebih jauh di atas, ada 4 kultivator peringkat 5 yang memakai ekspresi tegas. Kedua kekuatan tampak sama-sama cocok, tapi itu hanya karena kekaisaran harus mempertahankan 3 front. Kelahiran Pedang Iblis bab 815 Badai Damai. Tidak ada peringatan sebelum pengerahan pasukan tersebut. Sarang, Dewan, dan keluarga Elbas hanya menggerakkan satu set mereka di sepanjang perbatasan masing-masing dengan domain kekaisaran. Dan yang terakhir menjawab dengan menunjukkan bahwa itu bisa cocok dengan mereka bertiga. Mustahil untuk mengejutkan bangsa yang lemah itu. Daerah pusat memiliki begitu banyak bangunan yang dimaksudkan untuk memeriksa lingkungan sehingga perluasan telah melihat pasukan musuh bergerak bahkan sebelum mereka keluar dari wilayah.
Belum ada negosiasi juga. Rupanya kerajaan mengerti bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk meyakinkan pasukan musuh untuk mundur. Itu hanyalah takdir yang harus menghadapi negara terkuat di dunia setelah kehilangan keunggulannya atas kekuatan lain. Medan perang di 3 perbatasan itu serupa. Ketiganya menampilkan 4 pembudidaya peringkat 5 dan 20 atau lebih pembudidaya di peringkat keempat di kedua sisi. Satu-satunya perbedaan adalah di tanah, di mana para pembudidaya manusia harus bertarung. Pembudidaya manusia tidak dapat melakukan perjalanan melalui wilayah pembohong di benua baru karena kepadatan bread yang menyesakkan. Jadi, setiap pasukan harus menggunakan beberapa metode untuk memungkinkan mereka melakukan perjalanan dan penuntutan di negeri itu. Keluarga Elbas memiliki salepnya sendiri, Dewan menggunakan rangkaian bola mengambang yang menyerap bread dan mengurangi tekanan pada asetnya, dan kota melindungi para pembudidaya kerajaan. The Hive, sebaliknya, secara khusus memecahkan masalah ini. Nuh tiba-tiba meraung, dan rangkaian binatang ajaib muncul di tanah di belakang mereka dan menguasai ke arah cakrawala kota, hanya untuk berhenti mengikuti pasukan lain ketika dia meraung lagi. Makhluk-makhluk itu bukan hanya binatang ajaib. Ada juga bibrida sempurna di antara tentara dan binatang elit yang telah mengembangkan kesadaran masyarakat. Sebagian besar dari mereka adalah makhluk di peringkat ketiga yang dapat mengabaikan atmosfer yang menyesakkan karena keunggulan bawaan dari spesies mereka. Namun, ada beberapa bibrida di peringkat keempat di sana yang berperan sebagai kapten. Nuh dan Daniel tidak punya banyak waktu untuk mengatur pasukan bibrida yang tepat setelah menyegel perjanjian mereka. Tetapi mereka dapat memanfaatkan ketakutan alami yang diciptakan oleh kehadiran mereka untuk memerintah mereka. Namun, mereka tetap harus menempatkan beberapa makhluk di peringkat keempat untuk menegakkan perintah mereka. Strategi itu tidak biasa. Nuh telah menyarankannya menggunakan strategi pertempuran binatang bersayap sebagai contoh, bahkan jika eksekusinya jauh lebih kasar. Sejak peristiwa di tanah fana lainnya, tidak ada gunanya tidak menggunakan binatang ajaib sebagai pasukan. Nuh tidak perlu lagi menyembunyikan aspek kultivasinya itu, dan sarang akan dapat melestarikan sejumlah besar aset manusia dengan mengerahkan binatang buas. Juga, bibrida terlalu kuat untuk tidak mengendalikan populasi mereka. Menggunakan mereka untuk seluruh perang sebagai umpan meriam akan melewati barisan mereka dan mengungkapkan mereka yang layak memiliki semacam kendali atas organisasi yang pada akhirnya akan terbentuk di domain Hive. Pertukaran tatapan antara berbagai pasukan hanya berlangsung beberapa menit sejak pesan mental mencapai para pemimpin penyerbu pada waktu yang sama. Menyerang. 3 pembangkit tenaga listrik telah memberikan perintah pada saat yang sama, dan para pemimpin pasukan menggemakannya tanpa ragu-ragu. Serangkaian raungan dan teriakan perang bergema di 3 medan perang saat penjajah meluncurkan diri ke arah pasukan kekaisaran. Para pembudidaya membagi diri mereka sesuai dengan level mereka dan mengatur formasi pertempuran yang dimaksudkan untuk menyerap rentetan mantra pertama dari para pembela. Pertarungan di antara para pembudidaya di peringkat kelima berlangsung sangat berbeda dari pertempuran yang berantakan di bawah. Masing-masing aset mendekati lawan di depan mereka perlahan dan melakukan gerakan salam. Lawan Nuh adalah seorang pria paruh baya dengan rambut putih pendek dan sepasang mata biru. Dia tidak memiliki janggut dan tampak biasa saja, tetapi dia memiliki senyum hangat di wajahnya yang menurut Nuh cukup menenangkan. Yang Maha Kuasa telah memberiku nama Badai Damai. Dia berkata, Pangeran Iblis Hive tidak perlu mengumumkan dirinya sendiri. Peaceful Storm melakukan salam sopan setelah berbicara, tetapi Nuh membatasi dirinya untuk mengamatinya. Sejujurnya, dia tidak pernah mengerti sementara para pembudidaya suka berbicara banyak sebelum dan selama pertempuran. Kata-kata sebagian besar tidak berguna begitu mantra mulai terbang ke arah Anda kecuali beberapa teknik membutuhkannya. Lagi pula, apa gunanya berbicara ketika Anda bisa fokus membunuh lawan Anda? Namun, pertempuran sudah dimulai di bawahnya, dan Peaceful Storm tidak menunjukkan niat pertempuran apapun. Nuh mencoba untuk memeriksa sekelilingnya untuk mencari semacam jebakan, tetapi bahkan instingnya tidak merasakan apa-apa. Tampaknya pembudidaya benar-benar ingin berbicara sementara pasukan yang lebih lemah bertempur. Mengapa kita tidak mencoba untuk saling membunuh? Tanya Nuh. Dia memperhatikan bagaimana tetua di dekatnya belum bertarung juga, dan Daniel belum menyerang. Nuh menjadi penasaran pada pemandangan itu. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang dia lewatkan. Pangeran Iblis, kami adalah elit yang telah berkelana di jalan kami. Badai Damai menjelaskan, membunuh salah satu dari kami cukup sulit. Akumulasi dan pengalaman kami bukanlah sesuatu yang bisa kau kalahkan dengan mudah. Apakah dia mencoba memancingku untuk menyerangnya? Nuh berpikir sejenak sebelum menyangkal gagasan itu. Peaceful Storm tampak sangat yakin akan gagasan itu dan bahkan menambahkan sesuatu yang sejalan dengannya. Kita bahkan tidak perlu bertarung. Mengapa kita tidak mendiskusikan individualitas kita dan bertukar beberapa serangan setelah pertempuran di bawah kita selesai? Nuh harus mengakui bahwa dia merasa agak kecewa menemukan lawan yang tidak rela seperti pembudidaya sejati pertamanya di peringkat kelima. Namun demikian, dia datang ke sana untuk berperang, dan dia tidak peduli jika musuhnya telah menghabiskan begitu banyak waktu dalam pengasingan sehingga dia lupa niat bertempurnya. Pedang iblis keluar dari jubahnya, dan Nuh menggunakannya hanya untuk menebasnya segera setelah itu. Asap hitam berbentuk cakar keluar dari senjatanya dan terbang dalam garis lurus menuju Badai Damai. Tetapi yang terakhir hanya menghela nafas, dan serangan Nuh berhenti bergerak.
Seolah-olah itu menabrak penghalang tak terlihat yang tidak bisa ditembusnya. Tentu saja, Nuh telah meluncurkan serangan lain pada saat dia menyadari bahwa tebasan biasa tidak akan mampu melewati penghalang. Rentetan api putih menelan cakar yang menyebar dan melampaui penyumbatan tak terlihat itu untuk mencapai kultivator peringkat 5. Namun Peaceful Storm mengangkat tangannya, dan api menyatu di tangannya untuk membentuk bola putih terang. Lihat, benar-benar sulit untuk dibunuh, Peaceful Storm berkata sebelum meluncurkan bola ke arah Nuh. Kelahiran Pedang Iblis bab 816 jimat. Mata Nuh menajam saat melihat bola putih terbang ke arahnya. Dia belum menggunakan breath-nya. Bahkan tebasan sebelumnya hanya menghabiskan energi primer. Namun, rasanya aneh melihat lawan memanipulasi apinya dengan begitu mudah. Nuh menebas ke arah bola, tapi dia memilih untuk menggunakan bayangannya saat itu. Pedang Iblis meraung ketika merasakan energi mengalir melalui bentuknya dan melepaskan garis hitam yang memotong serangan masuk menjadi 2 dan terus terbang menuju badai damai. Di sana pembudidaya peringkat 5 kehancuran merasa sedikit terkejut ketika dia melihat hasil itu dan bergerak untuk menghindari tebasan. Namun, tepat sebelum garis hitam melewatinya, itu terbelah dan melahirkan awan asap hitam. Bisa kemudian berbentuk beberapa cakar tajam yang mengubah lintasannya untuk mengejar pembudidaya. Semua kemampuan Nuh telah berubah drastis dalam beberapa tahun terakhir. Menciptakan nafas secara pribadi telah memaksa Nuh untuk menyesuaikan sebagian besar serangannya dengan energi barunya, yang berarti benar-benar menciptakannya kembali. Seni bela diri cakar naganya awalnya hanyalah alat yang memanfaatkan kekuatan fisiknya dan kehancurannya yang tersebar. Namun, itu tidak berbeda dengan mantra sekarang karena Nuh menggunakan pedang iblis sebagai saluran untuk bayangannya. Energi yang telah dia ciptakan dapat dengan mudah mengambil bentuk apapun sambil tetap mempertahankan kekuatan penghancurnya karena semua partikelnya adalah pedang kecil yang memiliki ketajaman. Nuh bisa saja menggambar kekuatan kesenjatanya dan memutuskan untuk mengubah bentuk serangannya bahkan ketika mereka sudah meninggalkan pedangnya. Juga, fakta bahwa pedang iblis memiliki korosif secepatnya dari bentuk iblis sebagai bagian dari bahannya membuat setiap serangannya cukup mengancam. Peaceful Storm melihat cakar yang masuk dan merasa terpaksa untuk menghentikan perilakunya sebelumnya. Dia mengangkat lengannya perlahan, menjaga telapak tangannya ke arah langit seolah-olah dia sedang mencoba menciptakan badai ke atas. Namun yang mengejutkan Nuh, serangannya tiba-tiba mengubah lintasan dan meleset beberapa sentimeter dari kepala pembudidaya. Peaceful Storm hendak berbicara lagi setelah dia memblokir serangan itu juga, tetapi Nuh telah menyerang ke depan begitu dia mengerti bahwa cakar tidak akan mengenai dia. Kultivator peringkat 5 terlambat menyadari bahwa Nuh sudah berada di atasnya, siap untuk memberikan tendangan ke wajahnya. Nuh merasakan dunia di sekitarnya berubah pada saat itu. Lawannya baru saja ada di depannya, tetapi dia hanya bisa melihat langit biru sesaat kemudian. Awalnya, Noah mengira Peaceful Storm telah menggunakan semacam teknik gerakan untuk menghilang dari tempat itu, tetapi dia segera menyadari bahwa lawannya masih dalam posisi semula. Kultivator tidak bergerak sama sekali. Nuhlah yang telah terlempar. Nuh tidak merasa sakit hati, tetapi pikirannya meninjau kembali pemandangan itu dengan kecepatan tinggi saat dia bersiap untuk serangan lain. Apakah dia mengendalikan ruang? Nuh berpikir sambil menyebarkan serangkaian rune berbentuk pedang dari telapak tangannya. Itu seharusnya tidak mungkin. Raja Elbas akan membuat portal dimensional jauh lebih cepat jika memungkinkan untuk menciptakan bakat yang mampu mengendalikan ruang. Dia mengaktifkan teknik pengurangan ilahi untuk menganalisis individualitas kultivator aneh itu, dan dia hanya menemukan penjelasan yang dapat menyelesaikan keraguannya. Itu tiruan dari hukum yang berhubungan dengan ruang angkasa, tapi dia menggunakan udara untuk memanfaatkannya. Nuh menyimpulkan dalam benaknya, evaluasinya hanya mencakup efek yang paling jelas dari individualitas Peaceful Storm, tetapi akan sangat berguna jika ternyata dia benar. Rune berbentuk pedang tidak berubah setelah terobosannya sejak mereka menggunakan energi primer di lingkungan untuk bekerja. Namun, dia masih menggunakan nafas untuk membuat mereka muncul di tempat terbuka, yang berarti kekuatan penghancur mereka hanya meningkat karena kegelapannya. Juga, mereka sudah berada di level Nuh ketika mereka keluar. Tidak ada gunanya mengatakan seberapa kuat mereka jika pertempuran itu berlangsung lama. Nuh melanjutkan menebas, meluncurkan api, dan menyerang ke depan dengan pedang iblis versi terpisah. Namun, Peaceful Storm sepertinya tidak tersentuh, tidak peduli berapa banyak rencana dan strategi yang dibuat Nuh. Jelas bahwa kultivator berspesialisasi dalam pertahanan, tetapi Nuh merasa bahwa dia tidak menggunakan kekuatannya yang sebenarnya. Dalam benak Nuh, itu baik-baik saja karena dia melakukan hal yang sama. Tetapi dia tidak memiliki banyak waktu di dunia karena dia tidak tahu bagaimana para pemimpin akan bertindak setelah pertempuran di bawah mereka berakhir. Yang Maha Kuasa telah meninggalkan dunia ini, kata Nuh, aku tidak tahu mengapa kamu mempertahankan nama yang telah dia berikan kepadamu. Seringai Peaceful Storm membeku di dunianya. Tampaknya Nuh akhirnya mendapatkan semacam reaksi dari pembudidaya yang sulit ditangkap itu. Namun demikian, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan mengayunkan pedang iblisnya beberapa kali di tempat yang tampaknya acak. Tebasannya menciptakan jejak hitam oval yang terbuat dari api aneh yang sepertinya membawa sifat logam. Peaceful Storm tampaknya memahami apa yang sedang terjadi dan mencoba bereaksi secepat mungkin. Pengawal selama krisis binatang bersayap telah melihat kemampuan itu, meskipun hanya versi yang berbeda.
Jadi, dia samar-samar bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya. Angin kencang tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan membelokkan semua yang mencoba menghubunginya. Namun, dia hanya terlambat sesaat, dan dia telah meremehkan kekuatan baru dari mantra Wap. Dua jejak api metalik itu muncul di belakang punggungnya, dan serangkaian cakar keluar darinya. Namun, cakarnya tampak berbeda dari yang sebelumnya karena dikelilingi oleh api yang sama yang membuat mantra. Badai damai berhasil memblokir beberapa cakar. Tetapi yang lain menembus pertahanannya dan menusuk punggungnya, menciptakan serangkaian luka yang dalam dan menyebarkan asap hitam korosif di dalam tubuhnya. Penggarap kekaisaran mengutuk dan menjatuhkan senyumnya. Tetap saja, Noah sudah berada di atasnya, siap melepaskan tendangan yang berhasil dihindari lawannya beberapa saat. Sudah kubilang kita sulit dibunuh, kata Peaceful Storm sambil mengangkat lengannya dan menunjukkan jimat yang retak di tengah telapak tangannya. Pusaran air muncul di tangannya. Dan kekuatan isapnya begitu kuat sehingga Nuh tidak berhasil melarikan diri dari area pengaruhnya bahkan dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa. Pada saat itulah Nuh memanggil rune berbentuk pedang di medan perang dan mengarahkannya ke lengan kultivator. Peaceful Storm merasakan bahaya yang datang dan mundur, mengambil pusaran yang mengancam itu bersamanya dan membebaskan Nuh. Pusaran air akhirnya berakhir, tetapi Nuh memasang ekspresi tegas saat dia memeriksa kaki kanannya karena ada serangkaian luka di kulitnya. Lahiran Pedang Iblis Bab 817 Drakonik. Tidak sering terjadi bagi Nuh untuk menderita luka-luka saat melawan para pembudidaya di level yang sama. Tubuhnya biasanya melindunginya dari serangan paling dasar karena pertahanan alaminya. Namun, jimat Peaceful Storm berhasil menahannya untuk waktu yang singkat dan bahkan menembus kulitnya pada saat bersamaan. Tampaknya pembudidaya tidak hanya berspesialisasi dalam pertahanan tetapi juga memiliki serangkaian metode ofensif yang efektif. Tidak mengherankan jika keberadaan lama menjadi begitu banyak akal. Nuh berpikir sambil terus menatap lawannya. Aura Peaceful Storm telah mengembun di sekelilingnya dalam sikap protektif setelah pertukaran serangan terakhir. Saat itu, Nuh dapat melihat bagaimana nafas kultivator memengaruhi udara dan ruang di sekitarnya dan siap untuk menangkis atau mengarahkan segala bentuk serangan. Lawannya akhirnya menjadi serius, dan Nuh tidak sabar untuk melihat seberapa jauh kekuatannya telah berkembang. Nuh menyerbu ke depan lagi, tidak peduli dengan cedera di kakinya. Ketahanan tubuhnya tidak bisa dibandingkan dengan standar manusia, jadi dia yakin dia akan menang selama dia bertukar pukulan dengan cara itu. Adapun makan untuk meningkatkan kecepatan penyembuhannya, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin lagi sekarang karena tubuhnya telah mencapai ketinggian seperti itu. Persyaratan dalam hal energi terlalu tinggi sekarang karena dia berada di tingkat menengah dari peringkat kelima. Bahkan jika dia memakan binatang ajaib peringkat 5 sekarang, masih butuh 1 hari untuk menyembuhkan kulitnya dan itu hanya karena peningkatan kemampuan penyembuhan yang diwarisi oleh tubuh Yin. Itulah alasan mengapa dia berhenti makan selama pertempuran kecuali kondisinya kritis, dan dia telah meninggalkan gagasan untuk menciptakan teknik rahasia yang sesuai. Mengambil beberapa gigitan hanya akan membuka celah bagi lawannya. Dan dia tidak yakin dia memiliki mayat yang cukup kuat untuk mengimbangi konsumsi energi primer yang dibutuhkan oleh teknik rahasia di peringkat kelima. Akan berbeda jika dia entah bagaimana berhasil memadatkan seluruh makhluk di tingkat menengah dari peringkat kelima menjadi pil, tetapi dia tidak tahu ada alkemis yang berhasil dalam tugas itu. Juga, produk itu akan menjadi obat peringkat 5 yang tepat, yang merupakan sesuatu yang tidak bisa diproduksi oleh para pembudidaya sesuka hati, setidaknya tidak dalam jumlah yang dibutuhkan oleh Nuh. Peaceful Storm hanya bisa memutuskan untuk menahan asap korosif di tubuhnya untuk saat ini ketika dia melihat Noah meluncurkan serangkaian garis hitam yang mengancam saat dia menembak ke arahnya. Ekspresinya membeku saat melihat itu. Dia merasa tidak nyata bahwa Nuh dapat berulang kali menyerang dengan kekuatan seperti itu bahkan tanpa meluangkan waktu untuk mempersiapkan tebasannya. Yang benar adalah seni bela diri Nuh telah mencapai tingkat yang lebih tinggi sekarang karena pedang iblis bekerja sama dengannya. Seolah-olah badai damai harus bertarung melawan 2 binatang ajaib di peringkat kelima pada saat yang sama. Serangkaian jimat keluar dari cincinnya sebelum garis-garis itu berbenturan dengan udara terdistorsi yang mengelilinginya. Mereka melayang di depannya dan menciptakan serangkaian panah yang ditembakkan dengan kecepatan tinggi ke arah Nuh, mengabaikan serangannya. Mata Nuh melebar ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa mengikuti anak panah dengan matanya. Mereka sangat cepat sehingga mereka tampak bisa berteleportasi. Namun, dia tidak mundur dan mengabaikan perasaan berbahaya yang dirasakan oleh pikirannya saat dia mengaktifkan bentuk iblis yang lengkap. Baik Noah dan Peaceful Storm yakin dengan kemampuan bertahan mereka dan tidak membiarkan lawan mengendalikan aliran pertempuran. Garis-garis hitam menabrak area yang dipenuhi udara yang terdistorsi dan berubah bentuk, mengambil bentuk lusinan cakar yang mencoba meraih kultivator yang terluka di tengahnya. Namun, lintasan mereka sepenuhnya melenceng, dan Nuh harus memutuskan untuk membuat cakarnya meledak mengenai pembudidaya dengan asap korosifnya. Di sisi lain, anak panah mendarat di tubuh Nuh segera setelah baju zirah asap hitam mulai terbentuk. Mereka menembus mantra dan menusuk kulitnya, bahkan mencapai lapisan otot yang padat di bawahnya. Nuh telah melindungi organ vitalnya dengan tangannya dan melepaskan pedang iblis untuk membantunya bertahan dari serangan. Namun, beberapa anak panah masih berhasil membuat luka yang dalam sebelum mereka menghabiskan kekuatannya dan kembali menjadi udara biasa.
Aku mengerti, pikir Nuh ketika baju besi yang rusak mulai terbentuk kembali. Serangan ini membawa auranya, yang berarti dia menciptakan jimatnya. Dia mungkin memfokuskan semua kekuatan dari pusat kekuatannya untuk mempertahankan diri. Sementara dia menggunakan jimat untuk menyerang. Nuh tidak mengkhawatirkan lukanya sedikit pun dan terus menganalisis kekuatan lawannya. Dia harus mengakui bahwa itu adalah musuh yang cukup merepotkan. Dia bisa membayangkan dengan sangat baik bagaimana Peaceful Storm menghabiskan waktu puluhan tahun untuk mengasah keahliannya dalam menciptakan jimat. Yang berarti simpanan serangannya yang telah disiapkan tidak akan ada habisnya. Namun demikian, bahkan jika dia hanya berfokus pada pertahanan diri, kegelapan Nuh memicu serangannya dan membuatnya sangat merusak. Awan asap di dalam area ruang yang terdistorsi menghilang di beberapa titik dan mengungkapkan badai damai yang dipenuhi luka kecil dan tanda merah. Mantra pertahanannya tidak bisa menghentikan serangan asap korosif Nuh sepenuhnya, yang berakhir di tubuhnya dan mengotori kulitnya. Peaceful Storm sepertinya tidak terkalahkan dan menghela nafas panjang saat dia mengangkat kepalanya untuk menatap lawannya. Kepulan asap hitam keluar dari punggungnya saat dia menghembuskan napas. Tanpa zat asing di tubuhnya, dia bisa mengekspresikan kekuatan penuhnya lagi. Namun, ekspresinya membeku ketika dia melihat bentuk yang diambil Nuh setelah aktivasi bentuk iblis. Mantra itu tidak dikenal di dunia kultivasi. Nuh membuatnya cukup terkenal karena itu adalah kemampuan pertama yang dicatat di poster buronannya. Namun, apa yang ada di depan Peaceful Storm adalah bentuk yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan yang dilaporkan oleh catatan. Nuh ditutupi dengan lapisan tebal sisik gas yang bergoyang tertiup angin saat mereka melepaskan jejak asap korosif. Sisik-sisik itu tampaknya memiliki sifat logam saat berbentuk baju besi. Helmnya berbentuk kepala naga yang memiliki dua tanduk lurus keluar dari pelipisnya, dan ekor tebal keluar dari bagian bawah punggungnya. Secara keseluruhan, bentuk baru dari bentuk iblis yang lengkap adalah humanoid, tetapi menampilkan banyak detail yang hanya dimiliki oleh binatang magis tipe naga. Juga, asap korosif telah berubah ketika Nuh menggunakan kegelapannya untuk membuatnya. Itu sekarang lebih padat dan tidak semrawut, yang memungkinkannya melepaskan kehancuran yang lebih tepat. Melihat sosok mengerikan itu, Peaceful Storm menerima bahwa dia harus berjuang sekuat tenaga dalam pertempuran itu. Kelahiran Pedang Iblis bab 818 pilar. Peaceful Storm merasa hampir tertekan menyadari bahwa dia harus serius melawan seorang kultivator yang telah berada di peringkat kelima kurang dari 50 tahun. Dia adalah seorang pejuang berpengalaman yang telah berhasil menciptakan gaya bertarung yang stabil yang memanfaatkan individualitasnya meskipun sebagian besar memiliki fitur pertahanan. Namun, dia hanya bisa tampil habis-habisan di depan demonstrasi kekuatan belaka. Untayan asap yang keluar dari baju besi Nuh menyerupai bilah tajam yang menghancurkan udara dan menciptakan energi primer dalam jumlah besar. Sisik tubuhnya sangat padat sehingga kebanyakan pembudidaya tidak akan percaya bahwa itu terbuat dari korosif gas. Seolah-olah Nuh telah berubah menjadi iblis yang lahir hanya untuk dihancurkan, dan badai damai bahkan tidak bisa mengungkap dengan kata-kata jumlah bahaya yang dia rasakan saat melihat sosoknya. Nuh merasakan tatapan-tatapannya. Para sesepuh dan Daniel juga telah memulai pertempuran mereka, tetapi mereka dikejutkan oleh kehadiran berbahaya yang tiba-tiba muncul saat Noah berubah. Bahkan pembudidaya peringkat 5 kekaisaran lainnya tidak bisa meliriknya. Namun, Nuh tidak peduli dengan tatapan mereka. Satu-satunya hal yang bisa dilihat matanya adalah area terdistorsi yang diciptakan oleh Peaceful Storm. Ada sesuatu yang menghalangi larangan dan menyangkal hampir semua serangannya tepat di depannya. Itu adalah alat yang sempurna untuk menguji seberapa jauh kehancurannya bisa meregang. Nuh maju melatih dan memegang dua bagian pedang iblis sebelum mengumpulkan rune berbentuk pedang agak jauh darinya. Peaceful Storm melihat sosok jahat yang dikelilingi lautan pedang kecil berjalan ke arahnya dan menghela nafas ketika dia menyadari bahwa rune itu menjadi lebih kuat setiap kali Nuh maju menantang. Mereka mendekati gas tahap puncak saat mereka terus menyerap energi primer yang diciptakan oleh korosif secepat mungkin. Peaceful Storm langsung mengerti bahwa dia harus menghentikan lawannya bahkan sebelum pertahanannya yang luar biasa tidak bisa melindunginya lagi. Namun demikian, sosok Nuh tiba-tiba terdistorsi dan melesat ke depan dengan kecepatan tinggi, mencapai area pertahanan Peaceful Storm bahkan sebelum dia bisa menyadari peristiwa itu. Senjata Nuh sudah diangkat pada saat dia mencapai area yang terdistorsi, dan dia menggunakan momentum sprintnya untuk menebasnya ke arah pembudidaya kekaisaran. Dua garis marah menerobos masuk ke dalam ruang yang terdistorsi dan mendesak ke depan dalam garis lurus, tidak peduli dengan efek yang coba diterapkan oleh individualitas lawannya pada mereka. Peaceful Storm melihat pertahanannya berantakan. Asap hitam memenuhi areanya yang terdistorsi dan menghancurkan efek mantranya, sementara kedua garis hitam itu terus membidiknya tanpa terhalang sedikit pun. Dia dengan cepat mengambil serangkaian jimat lain dari cincin luar angkasanya dan mulai merapal mantra lain. Serangkaian sosok humanoid yang terbuat dari udara terbentuk di depannya dan bentrok dengan serangan Nuh sementara dia memerintahkan areanya untuk meledak keluar. Nuh melihat bahwa ruang yang terdistorsi menelannya dan merobek-robek baju besinya, melemparkannya dalam proses itu. Tubuhnya juga menderita, dan dia batuk darah saat organ dalamnya bergetar karena perubahan tekanan yang mereka alami. Ketika Peaceful Storm menguasai daerahnya, ruang itu terdistorsi sedemikian rupa sehingga melindunginya.
Namun, ketika meledak keluar, itu sangat kacau sehingga bahkan mampu menghancurkan bentuk iblis Nuh. Nuh menghentikan dirinya sendiri setelah didorong mundur beberapa kilometer dan dengan cepat mengaktifkan kembali bentuk iblisnya. Tubuhnya memancarkan gelombang rasa sakit, tetapi mereka bahkan tidak berhasil menempati sebagian kecil dari pikirannya. Hanya ada ekstasi yang dirasakan dengan merasakan bahwa pusat kekuatannya mampu mempertahankan konsumsi gaya bertarungnya yang sembrono. Akhirnya, pikir Nuh ketika dia menganalisis konsumsi breadnya. Kegelapannya berada pada level yang sama dengan nafas di lingkungan, tetapi kemampuan Nuh membutuhkan lebih sedikit saat mereka bertindak sesuai dengan sifatnya. Adapun bentuk iblis, tidak ada mantra di gudang senjatanya yang mengungkapkan ciptaan dan kehancurannya lebih baik dari itu. Nuh belum pernah melihat mantra terkuatnya menghabiskan begitu sedikit energi. Rasanya membebaskan memiliki kemungkinan untuk keluar semua tanpa khawatir mengosongkan pusat kekuasaannya. Badai damai muncul di depannya sementara Nuh bermandikan harmoni yang telah dicapai keberadaannya. Kulit kultivator dari kekaisaran bahkan lebih buruk dan ada bintik-bintik di tubuhnya di mana tulangnya terlihat. Juga, dia kehilangan beberapa jari di tangan kanannya. Tampaknya sosok humanoidnya tidak dapat sepenuhnya melindunginya dari efek korosif serangan Nuh. Namun, mereka masih berdiri di sekelilingnya dalam sikap protektif, bahkan jika mereka semua kehilangan anggota tubuh. Nuh meraung ketika melihatnya dan melepaskan gelombang api putih yang menyatu dengan asap hitam saat mereka menghantam sosok humanoid. Peaceful Storm bahkan tidak melihatnya dan melemparkan jimat lain yang menjadi panah yang diarahkan ke lawannya. Keduanya bahkan tidak peduli untuk bertahan lagi. Mereka hanya menggunakan perlindungan yang sudah ada dan memfokuskan segalanya untuk serangan mereka. Sosok humanoid meledak ketika api putih dan asap hitam menabrak mereka, dan Noah merasa tubuhnya tertusuk di banyak titik karena panah yang tidak berhasil dia blokir. Keduanya tampak hampir pada level yang sama karena mereka terus bertukar pukulan tanpa mundur selangkah pun. Namun demikian, pilar biru tiba-tiba menerangi area tersebut. Itu membuat semua penyerbu pergi, baik melukai atau membunuh para pembudidaya yang lebih lemah yang mencoba menaklukkan kota di tanah. Bahkan Nuh merasakan lingkaran cahaya biru yang dipancarkan oleh pilar, mendorongnya menjauh dari pertempuran melawan badai damai. Tampaknya pasukan penyerang telah memicu salah satu langkah pertahanan kota, yang bahkan mampu menargetkan pembudidaya heroik. Nuh terbang kembali beberapa kilometer sampai dia mendarat di tanah agak jauh dari medan perang. Pikirannya tidak merasakan ancaman apapun yang datang untuknya, tetapi dia memperhatikan bahwa sesepuh lainnya dan Daniel juga telah terlempar kembali. Di kota dan langit di atasnya, para pembudidaya kekaisaran bersorak dan melontarkan tatapan menantang pada orang-orang yang selamat dari pasukan penyerang. Seolah-olah mereka meminta mereka untuk menyerang lagi. Nuh membubarkan bentuk iblis dan menganalisis orang-orang yang selamat di sisi Hiv. Yang mengejutkan, semua pembudidaya peringkat 4 masih hidup dan memeluk atau membelai senjata yang sangat dia kenal. Adapun bibrida di tanah, kebanyakan dari mereka telah mati ketika cahaya biru menelan mereka. Mundur, kata Penatua Julia di adegan itu. Mereka tidak bisa menang kecuali mereka tidak menemukan jalan keluar dari perlindungan itu. Kelahiran Pedang Iblis bab 819 pengelompokan ulang. Pasukan penyerang tidak berharap untuk merebut kota pada serangan pertama mereka. Pihak bertahan selalu mendapat keuntungan selama perang, dan ketiga organisasi itu menyerang kekuatan paling kuat di dunia. Tidak banyak yang bisa mereka lakukan sebelum mereka menganalisis medan perang dengan benar. Namun, satu-satunya cara untuk berlatih adalah menguji pertahanan-pertahanan dan menciptakan tindakan balasan. Penatua Julia dan Penatua Austin tidak terluka. Mereka hampir tidak terlihat lelah sama sekali. Namun, Daniel memiliki beberapa retakan di tubuh mantisnya. Sedangkan Nuh, kulitnya banyak luka, dan jubahnya sobek dan berdarah. Pendarahan sudah berhenti karena sifat penyembuhannya yang kuat dan ketahanan bawaan tubuhnya. Noah tak merasa lelah saat dia berdiri dengan bangga di medan berbatu, menatap badai damai yang sedang mengincarnya dengan ekspresi kesal di wajahnya. Luka-luka itu tidak cukup untuk memaksa Nuh beristirahat, tetapi tidak demikian halnya dengan lawannya. Peaceful Storm telah bersentuhan dengan asap hitam beberapa kali, dan korosi gas bahkan telah mempengaruhi organ di dalamnya. Manusia terlalu lemah, dan Peaceful Storm berhasil terus bertarung karena dia menekan lukanya. Begitu dia kembali ke tempat tinggalnya, dia perlu menggunakan obat kuat untuk sembuh. Sebaliknya, Nuh hanya perlu makan. Kulit dan ototnya tidak menjadi masalah, tetapi organ dalamnya sedikit menderita selama ledakan ruang yang terdistorsi dan membutuhkan beberapa nutrisi untuk sembuh dengan cepat. Namun, Nuh sama sekali tidak mabuk keadaannya. Dia hanya peduli dengan pertarungannya, dan dia merasakan kepuasan saat dia meninjau pertarungan pertamanya melawan kultivator peringkat 5 yang lengkap. Tidak tahu bahwa dia tidak pernah benar-benar menang dalam pertempuran. Dia hanya mengandalkan tubuh superiornya untuk menyamai pertahanan yang mengganggu Peaceful Storm. Namun, dia tidak bisa tidak menyetujui kekuatan yang bisa dihasilkan oleh bayangannya saat itu memicu kemampuannya. Peaceful Storm tidak lemah, dan pengalamannya dalam pertempuran di level itu jauh melampaui Nuh. Juga, pusat kekuatannya lebih kuat dari Nuh, bahkan jika mereka tidak berada di level atau level superior. Namun demikian, serangan Nuh berhasil menyamai serangannya dan bahkan kadang-kadang teratasi. Aku bisa melawan monster tua, pikir Nuh saat dia bergerak maju untuk mengumpulkan bibrida yang selamat dari pilar biru.
Sebagian besar dari mereka ketakutan dan menjadi mangsa naluri bertahan hidup mereka, tetapi raungan Nuh menenangkan mereka dan memaksa mereka untuk berkumpul kembali dengan pasukan lain. Mereka kalah dalam pertempuran, tapi itu baru permulaan perang. Kekaisaran Sandal telah berhasil menangkis mereka saat itu, tetapi masih melawan 3 kekuatan yang kuat. Pertahanannya hanya bisa menunda kekalahan yang tak terelakkan. Para tetua di peringkat keempat menembakkan tatapan memuja pada Nuh. Mereka masih menggunakan senjata hidup yang telah memberi mereka keuntungan luar biasa selama pertempuran dan menempatkan mereka pada posisi di mana mereka dapat melihat kedatangan pilar biru sebelum. Memiliki akses ke mantra dalam jumlah yang hampir tak terbatas telah membuat mereka mengalahkan pasukan musuh dan bahkan membunuh beberapa dari mereka sebelum cahaya biru tiba. Dan Nuh adalah orang yang memberikan kekuatan itu. Di mata mereka, Pangeran Iblis bukan hanya individu yang luar biasa lagi. Dia tampil sempurna, apakah itu kecakapan bertarung atau kemampuannya di bidang prasasti. Dia adalah eksistensi yang tidak bisa tidak mereka kagumi dan hormati. Nuh tidak keberatan dengan tatapan mereka. Itu hanya akan menguntungkan Hiv jika kehadirannya di medan perang menginspirasi aset heroik lainnya. Lagi pula, itulah tujuan seorang pemimpin, dan gelarnya mengisyaratkan bahwa dia akan memerintah Hiv suatu hari nanti. Seberapa buruk? Penatua Austin bertanya ketika dia mendekati Nuh untuk memeriksa lukanya. The Elder tidak mengungkapkan senjata hidup dalam pertempuran itu karena ia tahu bahwa mereka hanya menguji pasukan musuh dengan serangan pertama. Nuh tidak punya waktu untuk menjawab bahwa Daniel mendengus dan berbalik untuk pergi sebelum menyuarakan beberapa kata. Dia tidak sepertimu, luka-luka itu bukan apa-apa bagi spesies kita. Nuh memperhatikannya berangkat untuk kembali ke wilayah sarang, tetapi dia tidak bisa mengerti bagaimana perasaannya setelah pertempuran. Bahkan jika dia sibuk dengan pertarungannya, dia kadang-kadang bisa menganalisis gaya bertarung Nuh, tetapi dia tidak mengungkapkan pemikirannya tentang itu. Namun reaksinya tidak mengganggu Nuh, yang hanya memberi isyarat pada Penatua bahwa dia baik-baik saja sebelum memimpin Bibrida kembali ke wilayah Hiv. Sudah waktunya untuk mengatur ulang dan mengadakan pertemuan dengan pasukan lain untuk membahas metode pertahanan kekaisaran. Setelah itu, mereka akan mengerahkan pasukan yang lebih kuat dan melanjutkan serangan mereka. Nuh membuat gua kecil setelah dia selesai merawat Bibrida. Dia tidak merasa lelah, jadi dia tidak punya alasan untuk tidak berlatih. Dia juga merasa lapar, jadi ini saat yang tepat untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas kemampuannya sekarang setelah dia menggunakannya dalam pertempuran. Efek yang diperoleh dengan kegelapanku luar biasa, pikir Nuh sambil mengunyah bagian tubuh binatang ajaib di tingkat bawah dari peringkat kelima. Sayang sekali beberapa mantraku tidak bekerja dengannya. Nuh telah mencoba yang terbaik untuk tidak kehilangan kemampuannya setelah dia menciptakan breadnya. Namun, beberapa mantranya tidak berfungsi, tidak peduli berapa banyak modifikasi yang dia lakukan pada diagramnya. Bentuk iblis, mantra mentalnya, dan runenya hanya mendapat manfaat dari kegelapannya, yang hanya meningkatkan kekuatan mereka dan membuat mereka mengekspresikan individualitasnya. Namun, beberapa kemampuan tidak berfungsi sebelum dia membuat beberapa perubahan untuk menyesuaikannya dengan energinya yang khas. Mantra penggabungan seharusnya menggunakan kegelapan di dunia untuk meningkatkan kecepatannya, tetapi Nuh harus mengubah fokus diagram itu menjadi kehancurannya untuk menggunakannya. Dia tiba-tiba akan mempertajam auranya hingga batasnya untuk memaksa jalan di udara dan berlari dengan kecepatan tinggi. Itu lebih merupakan akselerasi paksa daripada peningkatan kecepatan yang damai setelah modifikasinya. Mantra Wap menderita masalah yang sama. Api hitam masih bisa mengangkut serangannya, tapi mereka tidak bisa memindahkannya lagi. Namun, mantra itu sekarang akan memperkuat serangan yang melewati mereka, yang membuat Nuh mengabaikan hilangnya beberapa fitur intinya. Rekan darahnya tampaknya memiliki masalah dengan breadnya juga. Nuh harus menggunakan energi primer untuk membuatnya bekerja, bahkan jika dia memperoleh efek yang lebih lemah. Adapun mantra seperti Dark Cover, Dark Cry, dan Dit Area, mereka tidak akan aktif. Kelahiran Pedang Iblis bab 820 cepat. Kehilangan mantra agak menyebalkan, terutama bagi seorang kultivator elemen bayangan karena bakat itu membuat mereka sangat langka. Namun, Nuh menukarnya dengan peningkatan kekuatan di semua kemampuan yang mengekspresikan individualitasnya. Juga, tidak banyak yang bisa dia lakukan tentang kelemahan itu. Keberadaannya menjadi lebih terspesialisasi dalam bidang tertentu daripada yang lain. Satu-satunya hal yang penting adalah dia bisa menyamai kultivator peringkat 5 yang lebih tua darinya. Pencariannya akan kemampuan baru akan datang nanti, begitu juga direncanakan untuk membuat yang baru. Selama pelatihan dan penyembuhannya, Nuh mulai memikirkan cara untuk menciptakan energi yang lebih tinggi. Itu merupakan proses yang agak disederhanakan dengan June. Raja Elbas telah menemukan metode yang dibutuhkan oleh elemen petir, jadi dia hanya perlu menemukan prosedur yang memungkinkannya mencapai hasil itu. Namun, penelitiannya cukup kabur ketika menyangkut pembudidaya dengan bakat terang dan gelap. Untunglah bahwa elemen langka itu secara teoritis dapat melahirkan energi yang lebih tinggi dengan prosedur apapun. Tetapi itu membuat pekerjaan Nuh lebih sulit karena dia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Sepertinya dia hanya bisa mengatasi masalah itu dengan membenamkan dirinya dalam rangkaian tes yang panjang lagi. Namun demikian, perang bukanlah periode yang tepat untuk menyingkir semacam itu, dan prioritasnya adalah mengekspresikan individualitasnya karena menguntungkan pusat-pusat kekuatannya.
Penelitian atau ujian apapun harus dilakukan kemudian untuk memelihara sumber kekuatannya yang stabil. Tidak butuh waktu lama bagi pasukan penyerang untuk mengungkap rahasia di balik pertahanan persenjataan sandal. Memiliki keluarga Elbas sebagai sekutu ternyata sangat luar biasa karena jajarannya memiliki ahli di setiap bidang yang berkaitan dengan kultivasi dunia. Royals sudah mulai menyerang metode pertahanan itu sejak kekalahan terakhir mereka, dan melihatnya lagi memberi mereka informasi yang diperlukan untuk menentukan batas dan pemicu pilar tersebut. Tampaknya mereka semacam formasi yang mampu menarik dan mengumpulkan energi yang dilepaskan selama pertempuran dan mengubahnya menjadi bahan bakar untuk menciptakan kekuatan memukul mundur. Prasasti itu ada di dalam kota, yang berarti bahwa Nuh dan yang lainnya hanya dapat mencegah pengaktifan metode pertahanan itu dengan memenangkan pertempuran mereka dengan cepat. Begitu mereka menemukan fitur-fitur itu, ketiga kekuatan mengatur ulang dan membuat rencana pertempuran sederhana yang mempertimbangkan pilar. Mereka hanya akan membanjiri kekaisaran dengan jumlah mereka. Nuh tidak melihat badai damai ketika kekuatan dari tiga organisasi berkumpul di depan kota yang menandakan dimulainya wilayah kekaisaran. Luka-lukanya telah sembuh total selama 2 bulan yang telah berlalu, tetapi badai damai masih membutuhkan waktu untuk kembali ke puncaknya. Selain itu, Nuh menebak bahwa dia harus mengisi kembali simpanan jimatnya sebelum dia merasa yakin untuk bergabung di medan perang lagi. Bahkan ada kemungkinan bahwa Peaceful Storm menciptakan sesuatu yang menargetkannya secara pribadi, tetapi Nuh tidak bisa berbuat banyak. Itu hanyalah salah satu kelemahan yang muncul begitu para pembudidaya mengungkap kemampuan mereka. Namun, dia memperhatikan bagaimana Thaddeus Elbas berada di antara kultivator peringkat 5 tentara kerajaan, dan tingkat kultivasinya cocok dengan rekan-rekannya. Bola mentalnya masih berada di peringkat keempat. Para penyerang tidak menciptakan 3 front berbeda pada saat itu. Fokus mereka adalah merebut kota sebelum mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk membuat pilar biru lagi. Jadi, bekerja sama dalam satu medan perang lebih baik daripada membubarkan pasukan mereka dan memberikan kesempatan kepada kekaisaran untuk mengeksploitasi divisi politik mereka. Pasukan yang terdiri dari 12 pembudidaya di peringkat kelima, hampir 100 pembudidaya peringkat 4. Dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya dalam barisan manusia berkumpul di depan kota hanya untuk menemukan bahwa kekaisaran telah mencocokkan jumlah aset mereka lagi. Sebagian besar dari keberadaan itu bahkan tidak bergabung dengan perang sebelumnya, yang berarti kekaisaran dapat memberi mereka istirahat tanpa melemahkan pasukannya. Pertempuran segera dimulai pada saat itu. Kedua pasukan bentrok satu sama lain seolah-olah mereka adalah 2 pasang surut yang bertemu di langit. Lawan Nuh adalah seorang wanita tua dengan rambut putih panjang dan punggung bungkuk. Namanya adalah Sayap tak terhitung, dan alasan dibalik gelar itu menjadi sangat jelas ketika Noah memaksanya untuk bertarung dengan benar seperti yang dia lakukan dengan badai damai. Sayap yang tak terhitung menghindari semua serangan Nuh berkat sepasang sayap serangga yang terbuat dari api yang muncul di belakangnya segera setelah pertempuran dimulai. Juga, dia akan meninggalkan jejak api yang bisa melahirkan kupu-kupu kecil yang menyala setiap kali dia mundur. Nuh segera menemukan dirinya dikelilingi oleh ratusan kupu-kupu merah itu, yang akan meledak ketika dia memasuki area kehancuran mereka. Tampaknya kekaisaran telah menciptakan tindakan balasan terhadap gaya bertarung Nuh dan memilih lawan yang memaksanya untuk bertarung agak jauh dari pertempuran yang sebenarnya. Sayap yang tak terhitung jumlahnya bahkan akan menembakkan panah dengan busur bertuliskan ketika kupu-kupu berhasil menghalangi jalan Nuh. Itu adalah lawan terburuk baginya karena dia tidak memiliki terlalu banyak serangan yang bisa bekerja pada jarak itu. Kupu-kupu juga akan menargetkan rune berbentuk pedang, yang membuat mereka tidak mungkin mengumpulkan energi yang cukup. Nuh hanya bisa menggunakan serangan mentalnya pada saat itu, tidak peduli fakta bahwa Royals di tempat kejadian bisa mengenali kemampuan itu. Dia adalah pembudidaya peringkat 5 sekarang. Ada batasan seberapa besar keluarga Elbas dapat mengancamnya ketika Royals adalah satu-satunya yang memiliki gambar balas dendamnya. Ratusan pedang halus bentrok dengan segerombolan kupu-kupu, menyebabkan ledakan mereka dan perlahan membuka jalan baginya. Dia menyebarkan runnya lagi saat dia melihat kupu-kupu berkurang dan menggunakan bentuk iblis ketika dia mengerti bahwa panah itu bisa melukainya. Zat aneh menutupi ujung logam dari anak panah itu. Itu mirip dengan cairan yang digunakan oleh Nuh selama menggambar rune untuk teknik kultivasinya saat ini. Itu hanya versi yang jauh lebih intens yang membuatnya merasa lemah setiap kali dia menghindari panah. Barang-barang yang diambil di tanah fana lainnya memiliki binatang ajaib sebagai fokus utama mereka. Lagi pula, keadaan penduduk asli yang mengerikan bukanlah suatu tindakan. Jadi, para ahli mereka telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk meneliti bagaimana melemahkan makhluk-makhluk itu. Efek dari sumber daya itu umumnya memiliki dampak terbatas padanya karena dia bukan hanya binatang buas. Tetapi tampaknya kekaisaran telah menggunakan waktunya secara efisien dalam beberapa tahun terakhir itu. Namun, pelemahan itu hanya berlangsung beberapa detik, dan Nuh telah menghindari semua panah yang mengarah padanya. Kupu-kupu itu agak sulit dihindari, dan Nuh hanya bisa menggunakan pedang hantu miliknya untuk meledakkannya sebelum dia memasuki area kehancuran mereka.